Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqillaha haitsuma kunta wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin wa atbi'is sayyi'atal hasanatan tamhuha. Qasmahu Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim wa sadaqahul karim. Wa nahnu ala dzalika syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur marilah kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan satu kewajiban kita pada hari ini, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah yang merupakan fardu ain bagi umat Islam, laki-laki balik-lagi barangkali. Salawat dan salam tak bosan-bosan kita mintakan kepada Allah. Semoga disampaikan sebesar pahalanya. Waqf bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam kehidupan di atas dunia ini, Allah memberikan beban kepada kita, memberikan kewajiban kepada kita untuk kita laksanakan. Dan tujuan hidup kita tentu mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan di atas dunia ini yang dimiliki manusia ada dua macam kehidupan. Yang pertama, kehidupan malaikat. Itu dipakai oleh manusia sebahagian. Dan yang kedua, kehidupan binatang, hewan ternak, juga dimiliki oleh manusia, dikumpulkan oleh manusia yang dua hal itu. Kalau pandai manusia mempergunakan kehidupan yang dua hal itu, meletakkan pada sesuatu pada tempatnya, maka dia dinaikkan derajatnya tinggi daripada malaikat. Sebab kehidupan malaikat hanya tidak Allah berikan nafsu, cuma Allah berikan akal, hanya untuk beribadah berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain yang dicari oleh malaikat selain mencari ibadah. Dan manusia Allah berikan keinginan untuk beribadah dan keinginan nafsunya. Di mana dia meletakkan nafsunya, di mana dia meletakkan ibadah atau akalnya, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia salah mempergunakan, kebanyakan mencampur adukan. Seketika dia melaksanakan ibadah kepada Allah, seketika dia mempergunakan akalnya, tetapi nafsu tetap berfungsi dalam kehidupannya. Selesai dia melaksanakan ibadah kepada Allah, nafsunya berfungsi kembali dan menghilangkan apa yang dia kerjakan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita melaksanakan itu, tentu tahu kita apa itu hidup.
Kalau hidup menurut orang-orang yang tidak berpengalaman, kalau hidup menurut orang kebanyakan adalah hidup binatang, hidup hewan ternak, yang diajari adalah makan. Ibadah ada dilakukan hanya untuk mengukurkan kewajiban, bukan untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi hanya semata untuk mengukurkan kewajiban yang Allah berikan beban. Itu tidak akan sampai kepada tujuannya. Kalau hidup menurut agama adalah orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah itu mencari keredaan Allah, bukan semata-mata mengukurkan kewajiban saja. Kalau hanya mengukurkan kewajiban saja, kita membayar apa yang kita perbuat saja. Kita berhutang melaksanakan perintah salat contohnya, kita laksanakan salat menurut hukum syariatnya, kita laksanakan apa yang sesuai dengan syariatnya, diterima atau tidak diterima kita tidak pikirkan. Seperti kita melaksanakan salat Jumat ini contohnya, selesai kita melaksanakan salat Jumat kita berangkat pulang lagi. Tetapi kalau kita berpikir sejenak, selesai kita melaksanakan salat Jumat ini, kita bertasbih berdoa dan salat sunnah barengan contohnya, di pintu masjid kita serah terima dengan Allah, ya Allah, apakah engkau terima ibadah yang telah aku kerjakan ini? Kalau tidak engkau terima ibadah yang aku kerjakan ini, sia-sia aku mengerjakan ibadah ini. Begitu kita di pintu masjid berserah terima kita dengan Allah. Tetapi hal ini tidak berfungsi bagi umat Islam. Selesai dia keluar, selesai dia melaksanakan salat Jumat, dia keluar, tidak ada teringat lagi apakah ibadah diterima atau tidak oleh Allah. Tidak kita pikirkan. Itu menandakan orang adalah menggugurkan kewajiban. Tetapi orang mencari keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selesai dia melaksanakan ibadah, dia merenung dan bermohon kepada Allah, apakah ibadah yang telah kita kerjakan itu kita diterima oleh Allah atau tidak. Tetapi hanya melaksanakan ibadah sebatas untuk melaksanakan kewajiban saja, inilah yang kebanyakan terjadi di kalangan umat. Selesai dia melaksanakan salat, dia keluar, tidak terpikir lagi apa yang akan terjadi di belakangnya. Bapak saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kembali kita kepada awal tadi, bahwa manusia dititipkan akal dan nafsu. Di manakah kita berfungsi akal ini? Kadang-kadang kita kebanyakan ini umumnya kita sudah selesai kita melaksanakan salat, setelah selesai kita melaksanakan perintah Allah, lalu kita berkumpul-kumpul duduk di tepi jalan, di kedai dan di mana. Kebanyakan kita membicarakan orang lain, itu umumnya kita menandakan bahwa perintah Allah tadi yang kita laksanakan salat tadi tidak berfungsi dalam kehidupan. Kadang-kadang selesai melaksanakan salat kita duduk di tempat perjudian. Apa perintah Allah tadi kita lakukan tidak bisa kita terjemahkan dalam kehidupan kita? Apakah perintah Allah yang kita laksanakan itu tidak bisa kita ambil manfaat dan faedahnya dalam kehidupan kita? Semata-mata hanya kita laksanakan adalah mengukurkan kewajiban, bukan mencari keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memang mencari keredaan Allah, selesai dia melaksanakan perintah Allah, selesai dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dia berpikir apakah yang saya kerjakan tadi diterima atau tidak oleh Allah. Itu yang dia pikirkan. Tidak akan terlangkahkan kaki kepada kemaksiatan, tidak terlangkahkan kaki ke tempat perjudian, tidak terlangkahkan kaki kepada tempat yang ramai untuk membicarakan orang lain. Tidak akan sibuk kita membicarakan orang lain bahwa kesalahan dan dosa kita lebih banyak daripada orang lain. Kalau kita berpikir apa yang kita perbuat, kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, itu yang kita renungkan. Kalau masih kita bisa melihat kesalahan orang lain dan lalu melihat kebenaran kita, bahwa kita tidak ada salahnya, orang lain yang benar, inilah yang penyakit yang paling berbahaya dalam diri manusia. Apa yang dikerjakan orang lain selalu salah menurut kita, tetapi apa yang kita kerjakan
inilah yang paling sulit mencari obatnya. Merasa benar tetapi tidak benar, merasa pintar tetapi tidak pintar. Inilah penyakit manusia, selalu mencari aib orang lain, selalu mencari kesalahan orang lain, dan kesalahannya tidak dia lihat dan dia perhatikan. Kalau ada orang memperhatikan kesalahannya, dia membicarakan kesalahannya, dosanya yang dia bicarakan, inilah orang-orang terbaik kata Rasul. Tapi kalau hanya melihat kesalahan orang lain, tidak akan habis dan bisa kita mencari batasnya kesalahan orang lain. Bapak saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kalau kita sudah berani membicarakan kesalahan kita dan berani kita membicarakan kebenaran orang lain, inilah orang-orang yang paling baik di sisi agama. Bapak saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Untuk itu, di mana kita memfungsikan nafsu dan akal pada diri manusia ini, pada diri kita ini, menghilangkan nafsu tidak akan bisa, tetapi mengendalikannya bisa. Tetapi kebanyakan kita hilangnya akal, tidak berfungsinya akal, seketika nafsu naik. Contoh, untuk mengerjakan kemaksiatan nafsu, untuk melaksanakan ibadah juga nafsu. Keinginan kita untuk melakukan ibadah kepada Allah, tetapi di mana kita letakkan nafsu? Sebab nafsu adalah suatu perhiasan. Bapak saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Tetapi tidak berfungsi nafsu, tidak berfungsi akal, kita akan turun derajat kepada binatang. Kalau binatang hanya yang dia pikirkan makan, manusia kalau hanya memikirkan perut saja, manusia memikirkan makan saja, lebih rendah derajat kita daripada binatang. Tetapi sebaliknya, kalau manusia lebih cenderung kepada akal, dia hanya mempergunakan nafsu seperlunya, dia gunakan nafsu apa yang dia butuhkan, tetapi tetap dia melaksanakan memperlakukan akalnya, akan naik derajatnya daripada malaikat. Tapi sulit untuk mencari hal demikian ini, tetapi yang cenderung kita adalah nafsu lebih awal. Bapak saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kadang-kadang yang berbahaya, keluar masjid salat Jumat ini contohnya kita pulang, kadang-kadang kita rombongan pulang, yang terbicarakan orang lain lagi, tidak ibadah kita. Kadang-kadang kita tidak ingat dengan apa yang disampaikan oleh khatib di atas mimbar. Selesai khatib menyampaikan di atas mimbar, selesai pula kita tidak paham apa yang disampaikannya. Lalu kita di jalan kita berbicara, ngobrol dan segala macamnya, terbicarakan orang lain, sia-sia ibadah yang kita lakukan pada saat ini. Bapak saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kembali kita kepada awal tadi, bahwa hidup manusia adalah seperti malaikat, bisa melaksanakan ibadah, mencari keridhaan Allah. Kadang-kadang ibadah ini dua hal. Ibadah memang mencari keridhaan Allah. Yang kedua, ibadah hanya menggugurkan kewajiban. Itu tergantung kepada tiap-tiap manusia. Kalau memang kita mencari keridhaan Allah, ibadah yang kita kerjakan seperti melaksanakan salat Jumat ini kita sempurnakan sebagaimana yang dianjurkan oleh baginda Rasul. Jangan kita tergesa-gesa. Selesai melaksanakan salat Jumat, kita bertasbih, berdoa dan salat sunnah, dan serah terima kita dengan Allah. Apakah ibadah kita diterima atau tidak oleh Allah? Begitu orang yang memang mencari keridhaan Allah. Tetapi kalau orang mencari hanya ibadah ini mengukurkan kewajiban, selesai melaksanakan salat Jumat sebagai syariat ini, setelah selesai kita laksanakan, ya selesai sampai di situ. Itulah orang-orang ibadah yang dilakukan menurut mencari keridhaan Allah atau hanya mencari menggugurkan kewajiban, semata kewajiban saja, tergantung kepada kita manusianya. Ini sajalah sebuah singkat kita pada Jumat kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedah bagi kita sebagai bahan renungan untuk kita bawa pulang. Mari kita beribadah kepada Allah ini hendaknya mencari keridhaan Allah, bukan semata-mata untuk mencari atau melepaskan, menggugurkan kewajiban kita, tetapi adalah untuk jangka panjang atau untuk mencari
Hidup di atas dunia hanya karena Allah yang kita cari. Fakta biru yang lima besar, la'alakum turhamun. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadrun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin wa atbi sayyi'atal hasanatan tamhuha. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qala Allah inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum